Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyati wa qasdi min qasdihi wa ta'uddu barakatuhu alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri. Ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ij'alni nuran biyaqin. Sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Tentunya harapan saya selalu semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan segala hajat-hajatnya Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Mari kita tonton video ini sampai selesai, yang mana Gus Muhammad Abbas menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa saja yang beredar berkaitan dengan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Selamat menonton. Tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, si Idrus bin Salim, apa itu Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Bayangkan Anda sedang membaca sebuah naskah historis. Di sana tertulis nama seorang ulama besar dari Sulawesi Tengah, yaitu Said Idrus bin Salim Al-Jufri, yang dalam ingatan kolektif masyarakat dikenal bukan hanya sebagai pendakwah, tapi sebagai pendiri sistem pendidikan Islam yang monumental, yaitu Al-Khairat. Lalu Anda membaca berita bahwa pemerintah baru saja mengesahkan beliau sebagai warga negara Indonesia. Masalahnya, beliau itu wafat pada tahun 1969. Banyak orang langsung bertanya, bagaimana mungkin seorang yang sudah tiada selama lebih dari 5 dekade baru diakui sebagai WNI sekarang? Apakah itu bentuk manipulasi sejarah? Kritik yang muncul umumnya berangkat dari 3 argumen utama. Pertama, Said Idrus lahir di Hadramaut, Yaman. Kedua, sebuah dokumen dari imigrasi Manado tahun 1965 menyebutnya sebagai berkebangsaan Arab. Dan ketiga, tidak ada catatan resmi bahwa ia pernah mengajukan naturalisasi atau memperoleh kewarganegaraan Indonesia secara formal. Argumen-argumen ini, kawan-kawan, terdengar sangat legalistik, sangat administratif. Tapi apakah semuanya sekuat itu bila kita bedah satu persatu? Mari kita mulai dari tempat lahir. Memang benar, Said Idrus lahir di luar Indonesia. Tapi sistem kewarganegaraan Indonesia tidak menggunakan tempat lahir sebagai penentu utama. Kita tidak menganut asas iusus soli secara luas. Sebaliknya, kita menganut iusus sanguinis, yaitu kewarganegaraan diturunkan dari orang tua. Nah, disinilah fakta penting muncul. Ibu kandung Said Idrus, yaitu Andi Syarifah Nur binti Muhammad Al-Jufri, adalah perempuan kelahiran Wajo, Sulawesi Selatan. Dengan logika hukum sekarang, Said Idrus seharusnya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis melalui ibunya. Namun kita tahu, hukum di masa lalu belum seperti sekarang. Undang-Undang tahun 1958 tentang kewarganegaraan hanya mengakui garis keturunan dari ayah. Pewarisan melalui ibu tidak diakomodasi secara adil. Artinya, kalaupun secara biologis Said Idrus berhak disebut sebagai warga negara Indonesia, hukum saat itu menutup pintunya. Maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah keadilan hukum harus berhenti pada teks lama yang diskriminatif? Tahun 2006, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 yang merevisi secara fundamental sistem pewarganegaraan. Kini, baik ayah maupun ibu dapat mewariskan status kewarganegaraan. Ketentuan itu bukan hanya berlaku ke depan, tapi juga memberi ruang untuk memperbaiki kegagalan administratif masa lalu. Disinilah celah koreksi hukum terbuka. Negara kini punya dasar hukum untuk merekonstruksi ulang status seseorang berdasarkan fakta genealogis dan integrasi sosialnya. Sekarang kita bahas dokumen imigrasi 1965 yang mencatat Said Idrus itu sebagai berkebangsaan Arab. Sepertinya ini argumen yang cukup fundamental oleh pihak yang menggugat. Tapi tunggu sebentar, apa sebenarnya kapasitas hukum dari dokumen tersebut? Apakah itu akta kewarganegaraan ataukah surat naturalisasi? Ternyata bukan. Itu hanya surat keterangan kependudukan dari kantor imigrasi, institusi yang mencatat keberadaan orang asing di wilayah tertentu. Dalam konteks 60-an, sistem administrasi kependudukan belum sekuat dan serapi sekarang. Identitas seseorang, apalagi keturunan Arab atau Cina, kerap dicatat
dicatat bukan berdasarkan status hukum, melainkan asal-usul etnik. Di masa itu, Arab bisa berarti identitas leluhur, bukan status kewarganegaraan aktif. Tidak ada bukti bahwa Said Idrus memegang paspor asing. Tidak ada catatan bahwa ia pernah menyatakan diri sebagai warga negara Yaman. Maka, dokumen tersebut tidak bisa diartikan sebagai bukti bahwa Said Idrus bukan warga negara Indonesia. Apalagi dijadikan dasar hukum untuk membatalkan pengesahan pemerintah saat ini, yaitu tahun 2024. Selain itu, harus kita pertimbangkan pula bahwa Said Idrus telah tinggal di Indonesia sejak 1930. Beliau menikah dengan warga lokal, memiliki anak-anak yang jelas berstatus WNI, dan mendirikan lembaga pendidikan Islam yang tersebar di berbagai wilayah timur Indonesia. Kontribusi ini bukan hanya religius, tapi juga sosial dan sekaligus kultural. Beliau telah melebur dalam masyarakat Indonesia secara nyata. Maka, sangat tidak proporsional jika satu dokumen administratif lebih dipercaya daripada lebih dari 30 tahun kehidupan nyata yang menunjukkan loyalitas dan keterikatan pada bangsa ini. Poin terakhir dari pihak yang menggugat adalah ketiadaan proses naturalisasi formal. Ini adalah argumen yang cukup kuat di permukaan, tapi mari kita lihat lebih dalam. Apakah semua warga negara Indonesia yang hidup sejak awal kemerdekaan itu memiliki dokumen naturalisasi? Tidak, ternyata. Banyak sekali penduduk Indonesia yang memperoleh status WNI karena keturunan, domisili, atau integrasi tanpa melalui proses legal formal. Apalagi di masa awal kemerdekaan, ketika sistem hukum tidak sedang dibangun dan didokumentasi, dan dokumentasi tidak selalu lengkap. Banyak sekali penduduk Indonesia yang memperoleh status WNI karena keturunan, karena domisili, atau integrasi tanpa melalui proses legal formal. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, negara diberikan kewenangan untuk melakukan pewarganegaraan istimewa atas dasar kontribusi. Pasal 20 Undang-Undang itu memberikan Presiden hak untuk menetapkan seseorang sebagai WNI tanpa prosedur naturalisasi biasa selama orang tersebut dianggap berjasa bagi negara. Memang tidak disebutkan soal status postumus secara eksplisit, tapi tidak pula ada larangan. Maka, ketika Kemenkumham menetapkan Said Idrus sebagai WNI pada tahun 2024, itu bukan manipulasi hukum, melainkan penerapan diskresi berdasarkan prinsip rekognisi negara terhadap kebenaran substantif. Kalian cari sendiri apa maksud kata-kata itu. Dan mari kita tidak lupa pada satu hal penting. Pada tahun 2010, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Adi Pradana kepada Said Idrus, ditandatangani oleh Presiden SBY. Itu bukan sembarang penghargaan. Bintang Mahaputra adalah tanda kehormatan tertinggi kedua di negara ini dan umumnya diberikan kepada warga negara. Jika pada 2010 saja negara sudah menempatkan beliau dalam jajaran tokoh yang layak mendapatkan kehormatan nasional, apakah terlalu janggal jika pada 2024 negara menyempurnakan pengakuan itu dengan legalisasi status WNI pada Said Idrus? Mari kita berpindah ke pertanyaan lanjutan. Jika pengesahan kewarganegaraan Said Idrus baru dilakukan pada 2024, bukankah itu berarti beliau bukan WNI semasa hidup? Dan jika bukan WNI, tidakkah penghargaan atau gelar yang diberikan negara padanya itu cacat hukum? Inilah premis yang tampak meyakinkan di permukaan, tapi justru disinilah kita bisa melihat betapa sempitnya cara pandang administratif bisa menyesatkan kita dalam memahami realita historis. Penting untuk diingat bahwa hukum, apalagi hukum tentang identitas kewarganegaraan, tidak selalu berjalan beriringan dengan realitas sosial. Kerap kali, hukum tertinggal dari kehidupan nyata. Said Idrus adalah contoh paling klasik bagaimana seseorang itu bisa hidup, bekerja, berkontribusi, bersosial, sepenuhnya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, tapi status hukum resminya itu tertahan oleh keterbatasan sistem birokrasi masa lalu. Ketika Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat penetapan status WNI pada Juli 2024, mereka itu tidak sedang menciptakan fakta baru. Mereka hanya menegaskan secara hukum apa yang seharusnya berlaku sejak awal pada diri Said Idrus. Dalam administrasi publik, ini disebut koreksi retrospektif. Cari sendiri lagi definisinya. Praktik semacam ini bukan hal asing, kawan-kawan. Negara itu memiliki hak untuk mengakui kembali status seseorang jika terdapat bukti kuat bahwa individu tersebut seharusnya memiliki status tersebut, namun terhalang karena faktor-faktor historis, adanya diskriminasi, atau kelalaian birokrasi, yang hal itu sangat lumrah di masa itu. Dalam kasus Said Idrus, bukti-bukti itu sangatlah jelas. Garis keturunan dari ibu WNI, domisili puluhan tahun di Indonesia, perkawinan dengan warga Indonesia, keturunannya pun menyandang sebagai warga negara Indonesia, dan kontribusi luar biasa melalui Al-Khairat. Maka pengesahan status WNI pasca wafat bukan anomali, tapi perbaikan terhadap cacat administratif yang dibiarkan terlalu lama. Beberapa orang menganggap status postumus ini sebagai pemberian gelar kehormatan, seolah-olah Said Idrus itu diberi status WNI karena sudah berjasa. Tapi dalam kacamata hukum publik, yang terjadi itu justru sebaliknya. Negara itu sebenarnya sedang mengoreksi pencatatan lama yang tak lengkap agar keabsahan jasa-jasa Said Idrus itu
berdiri di atas pondasi hukum yang tak terbantahkan. Bahkan dari sisi teknis, negara melakukan verifikasi yang cukup ketat, memeriksa dokumen keluarga, riwayat hidup, surat rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah, dan pernyataan ahli waris. Lalu bagaimana dengan keberatan bahwa tindakan ini membuka ruang bagi klaim serupa di masa depan? Bukankah jika Said Idrus bisa diakui sebagai WNI setelah meninggal, maka orang lain juga bisa? Pertanyaan ini sah untuk diajukan, tapi jawabannya tergantung pada satu kata kunci, yaitu konteks. Tidak semua orang, kawan-kawan, itu bisa memenuhi unsur genealogi, sosial, dan kontribusi sebagaimana yang dimiliki oleh Said Idrus. Negara itu punya hak untuk menilai kasus demi kasus. Penetapan seperti ini bukan otomatis, melainkan berbasis pada rekonstruksi historis yang dapat dipertanggungjawabkan. Di luar negeri, praktik pengakuan postemus terhadap status hukum individu itu bukanlah hal yang baru. Di Jerman misalnya, banyak keturunan Yahudi yang keluarganya itu kehilangan kewarganegaraan di era Nazi, kini mendapat restitusi status tersebut, bahkan setelah beberapa generasi berlalu. Di Amerika Serikat, penghargaan Citizenship Honoris Causa diberikan kepada tokoh dunia seperti Winston Churchill atau Mother Teresa, bahkan ketika mereka telah wafat. Bedanya, pengakuan itu cenderung simbolik. Sementara di Indonesia, dalam kasus Said Idrus, status WNI itu bukan sekadar simbol. Ia berdampak langsung pada hak historis, validitas penghargaan negara, dan kemungkinan pemberian gelar pahlawan nasional. Dan ini membawa kita pada satu simpul penting. Mengapa status WNI cukup penting bagi Said Idrus? Apakah ini sekadar prosedur agar beliau bisa mendapatkan gelar pahlawan nasional? Bagi sebagian orang, mungkin begitu. Tapi lebih dalam dari itu, pengakuan ini penting agar sejarah kita bisa mengenang beliau dalam posisi yang tepat, bukan sebagai orang asing yang berjasa, tapi sebagai anak bangsa yang membangun bangsa dari dalam. Bayangkan dampaknya jika status hukum ini tidak dikoreksi. Sejarah kita akan mencatat bahwa pendiri Al-Khairat, seorang tokoh pendidikan Islam di kawasan timur Indonesia, bukanlah bagian dari bangsa Indonesia secara hukum. Ini bukan soal kebanggaan nasional semata, tapi soal keakuratan sejarah. Maka pengesahan status WNI pasca wafat bukan sekadar prosedur hukum, tapi langkah moral negara untuk memastikan narasi nasional tidaklah timpang. Gugatan terhadap status kewarganegaraan Said Idrus hanya akan kuat bila dapat membuktikan bahwa negara melanggar hukum dalam menetapkannya. Tapi kan faktanya, negara menjalankan proses ini dengan merujuk pada UU yang berlaku, prinsip ius sanguinis, asas rekognisi, dan fakta historis. Gak ada satupun unsur di luar koridor hukum. Akhirnya, kisah Said Idrus bukan sekadar soal kewarganegaraan. Ini adalah cermin dari bagaimana sebuah negara berupaya berdamai dengan masa lalunya. Masa lalu yang seringkali penuh ketimpangan administratif, diskriminasi hukum, dan keterlambatan birokrasi. Dengan menetapkan beliau sebagai WNI, negara bukan sedang memberikan kehormatan sebenarnya, tapi sedang mengembalikan apa yang sudah seharusnya menjadi milik beliau sejak lama. Dan bagi kita semua sebagai rakyat sipil, ini jadi pengingat bahwa sejarah itu tidak selalu berjalan di atas jalur yang lurus. Kadang kita harus menoleh ke belakang, menyisir ulang catatan lama, dan berani mengakui ada hal-hal yang dulu luput dan sekarang waktunya dikembalikan. Saya Romal Abbas, ini Pemanjang Kantor, sampai jumpa. Nah, demikianlah sahabatku penjelasan dari Gus Romil Abbas tentang Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dan jika kalian suka dengan video ini, maka di like, comment, dan subscribe, dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat, dan tetap mengikuti ulama-ulama kita terus saja. Saya akhiri, ma'assalamah fi amanillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.